Kasus dugaan penganiayaan yang menimpa Zahrial pada 9 September lalu kini ditangani serius oleh Polres Pesawaran. Kapolres Pesawaran, AKBP Heri Sulistyo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Ibtu Pandeputu mengungkapkan bahwa pihaknya pada 10 September lalu telah menerima laporan resmi terkait dugaan penganiayaan tersebut. Saat ini, Polres Pesawaran tengah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak pelapor guna mengungkap fakta sebenarnya. Ibtu Pandeputu menjelaskan, tim Inafis Polres Pesawaran hari ini juga akan melakukan olah TKP untuk melengkapi barang bukti yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Terkait pasal yang disangkakan, sementara ini dugaan mengarah pada pasal 351 dan 352 KUHP yang ancamannya bisa berujung pada hukuman penjara. Ia juga menegaskan, jika ditemukan bukti dan fakta lain, pasal tambahan juga akan diterapkan. Kami dari Polres Pesawaran menindaklanjuti terkait dengan kasus dugaan 351 atau 352 penganiayaan atau penganiayaan ringan. Pada tanggal 10 September kami terima laporannya dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan saksi-saksi, masih kami dalam rangka penyelidikan. Setelah itu wujud dari pelaporan, perkembangan pelaporan itu kami akan tuangkan di SP2HP yang akan kami berikan kepada korban. Seperti itu. Untuk ancamannya sendiri Bang, dari tindakan tersebut apa sih Bang? Kalau terbukti, terbukti ancamannya apa Bang? Kalau terbukti itu semua dilakukan melalui gelar perkara dulu. Setelah kita lakukan gelar perkara naik sidik, setelah itu gelar perkara penetapan tersangka, itu baru bisa kami simpulkan bahwa yang bersangkutan ini layak untuk kami tetapkan sebagai tersangka, seperti itu. Baik, apabila terbukti melakukan tindak pidana, terlapor yang bersangkutan itu kami kenakan pasal 351 atau 352, ancaman hukumannya untuk ayat 1 itu selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, untuk ayat 2 itu 5 tahun, untuk ayat 3 itu 7 tahun. Bukti-bukti yang sudah diambil kita. Kalau untuk bukti-bukti kami masih dalam rangka lidik Pak, kami belum melakukan penyitaan, namun kami akan melaksanakan turun ke lapangan untuk melihat CCTV tersebut secara gamblang karena untuk menarik video dari media sosial terdapat kendala, yaitu videonya itu bisa jadi ngebrul. Jadi kami akan ke rumah korban untuk melihat langsung CCTV-nya dan kami masukkan ke dalam flash disk Pak, agar gambarnya tidak pecah. Kapan dijadwalkan yang untuk olah TKP ataupun pengecekan ke lapangan? Hari ini Pak, hari ini kami akan langsung laksanakan turun ke lapangan melakukan pengecekan TKP. Untuk terlapor kapan Bang panggilan? Masih kita jadwalkan Pak. Habis dari pemeriksaan saksi kami akan undang terlapor untuk kami periksa keterangannya seperti apa. Sementara itu, usai mendampingi saksi yang merupakan adik kandungnya, Zahrial memaparkan kronologi kejadian yang menimpanya kepada awak media. 9 itu kejadiannya, saya mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, kurang lebih jam 6, jam 18. 3 kali telepon tidak terjawab tanpa nama, itu disenyapkan secara otomatis oleh HP saya. Dan jam 9, jam 20-an itu saya mendapatkan tamu, ketukan pintu 3 kali. Saya membuka ketukan pintu ketiga kali, saya membuka, lalu saya kembali lagi ke meja ruangan kerja saya. Pada saat itu saya masih kerja. Ada tamu datang tak diundang, mereka ngedor pintu saya membuka, saya kembali lagi ke meja. Setelah itu ada orang yang bertanya, "Bang Rial ya?" "Ya." Tapi saya tidak kenal orang itu. Enggak lama dari itu datang salah seorang oknum yang katanya mantan seorang dewan, yang katanya dia juga berprofesi sebagai jurnalis. Nah, pada waktu itu dia memanggil saya, "Yal, sini dulu kamu, kita ngobrol dulu." Kurang lebih seperti itu ngomongnya, 10 menit. Nah, tapi kalau saya di saat itu saya masih posisi kerja, saya suruh persilahkan dia masuk aja ke dalam. Beberapa kali dia meminta saya untuk keluar, kalau mau bertamu masuk aja ke dalam, kata saya seperti itu. Lalu secara tiba-tiba dia masuk ke dalam, seorang tamu sewajibnya duduk. Saya masih kerja pada saat itu, dia datang, "Kamu laporin saya ya?" "Tidak." "Rama Saputra?" "Tidak."
Demi Allah, kata saya, langsung dia melakukan pemukulan. Dengan pemukulan itu, saya oke lah. Dikarenakan saya harus klarifikasi itu, tapi dia meludahi muka. Dengan ludahan muka itu, maka saya berenjak. Saya harus melakukan perlawanan. Ini salah satu penghinaan terhadap saya. Jadi seperti itu. Untuk sebelumnya ada sih nggak sih masalah ataupun masalah pribadi terkait dengan pelapor? Dengan Bapak Rama saya tahu namanya, tahu mukanya, tapi komunikasi saya tidak pernah komunikasi. Apalagi persoalan hutang piutang pribadi, debat kusir yang tidak saya ini kan dengan Rama itu tidak ada. Jadi dia menuduh saya telah melaporkan dirinya pada waktu itu. Saya bukan pelapor, tapi kalau dia bertanya dalih saya atas undangan Polda, itu saya sebagai saksi, bukan melapor. Pelapor orang lain, saya saksi. Artinya saya hanya diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Lampung terkait adanya dugaan penyerangan kehormatan orang lain. Dengan kejadian itu apa menimbulkan kerugian apa, mungkin trauma seperti apa dari pihak abang ataupun keluarga? Kalau kerugian pada saat kejadian itu tidak ada, namun trauma. Yang jelas ibu saya yang sudah merasa tua, dia merasa sakit. Hingga hari ini saya berangkat ke Polres, dia pun juga menitipkan berhati-hati, sebab sampai hari ini dia masih trauma akan kejadian pada waktu itu. Selain itu, anak saya masih berumur 7 tahun, dia merasa trauma. Dengan melihat orang yang tidak dikenal aja dia sudah takut. Artinya itu salah satu bentuk kerugian. Harapan saya kepada pihak penegak hukum, saya sebagai warga negara Indonesia, atas kejadian yang tidak saya inginkan tersebut, saya minta kepada aparat penegak hukum untuk dapat menangkap, mengadili apa yang telah dilakukan oleh Ramadiansyah kepada diri saya. Di tempat yang sama, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pesawaran, Ferry Darmawan, menyatakan pihaknya mempercayakan sepenuhnya proses hukum ini kepada aparat penegak hukum, serta mendesak agar tindakan premanisme, terutama yang disertai kekerasan, ditindak tegas tanpa pandang bulu, terlebih ini dialami oleh anggotanya. Hari ini kedatangan kita ke sini, kami ke sini yang pertama memberikan support kepada anggota kita yang diduga telah dianiaya oleh RD, mantan anggota DPRD Kabupaten Pesawaran. Kemudian yang keduanya, kita di sini sangat prihatin dengan kondisi dan situasi yang terjadi kepada rekan kita yang diduga dianiaya oleh RD. Kemudian untuk kejadian ini kita percayakan penuh kepada pihak kepolisian untuk segera menindak tegas siapapun pelakunya. Siapapun dia, kita akan minta kepada pihak kepolisian untuk dapat menindak tegas. Jadi kami berharap ke depannya tidak akan terjadi lagi penganiayaan-penganiayaan seperti ini. Rekaman CCTV dugaan penganiayaan ini sebelumnya sempat beredar di WhatsApp dan media sosial, memicu kemarahan publik, serta banyak komentar warganet yang mendesak agar pelaku segera diproses hukum. Lantas, seperti apa jalannya olah TKP yang dilakukan Polres Pesawaran? Simak perkembangan selanjutnya hanya di ZTV. Dari Pesawaran, Zainal dan Aji, ZTV mengabarkan.